sulit menerjemahkan kata matter ya saudara ya. Itu lebih dari kata penting, itu segalanya. Nggak masuk akal waktu saya harus memindahkan anak saya dari salah satu sekolah terbaik dan menjadi murid terbaik masuk ke sekolah Mahanaim, yang saya dengan Bu Ella masih belajar dari sekolah ke sekolah, sekolah internasional, belajar kurikulumnya, dan anak saya masuk ke sini nganggur setahun. Itu nggak masuk akal Bapak Ibu. Itu bicara hati. Saya bukan expert di sini ya. Saya rasa ibu lebih mantap lah kalau ngajarin hati. Tapi waktu bicara 15 tahun, saya tidak lupa waktu Ibu In berkata, bereskan hati. Itu terus sampai hari ini bicara di hati saya, saudara. Dan kita akan belajar seberapa Tuhan izinkan, seberapa saya bisa mengalir. Ya, ini sekali lagi adanya di sini, ya. Di sini apa di sini? Siapa yang jantungnya di kanan? Ibu di kanan? Aduh, jantungnya di kiri ya. Ada orang yang jantungnya di kanan, jadi dia perlu mujizat Tuhan, akhirnya jantungnya pindah ke kiri. Karena masalah, saudara. Nah, banyak orang mungkin dalam kehidupan kekristenan, jantungnya tidak on position. Jantungnya di kanan, jadi masalah terus, saudara. Nah, saya coba mencari quote yang menarik, dikatakan begini. Tuhan seringkali tidak mengubah situasi seseorang. Tuhan seringkali tidak mengubah situasi kondisi kita. Karena dia sedang berusaha mengubah hati kita. Saya ingat satu hari, saya pulang dari kantor, itu rumah saya itu masih di dekatnya Pak Stefanus rumah saya, Utama 3. Saya pulang kantor, istri saya yang hamil besar habis ngajar rumah singgah di rumah saya. Dan itu sejujurnya kotor, seringkali masih ada aroma-aroma kurang sedap, saudara. Dan saya datang dengan marah, sebenarnya marah. Tapi kan marahnya saya mendem, diam, saudara. Dan setiap kali pulang selalu begitu. Karena ini masalah hati. Mau dihitung kayak seperti apapun dengan hitungan saya, ya ini tidak menyenangkan, saudara. Sampai Tuhan berkata begini sama saya. Nak, tahu nggak? Hatimu itu bau seperti itu. Dan itu memukul saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya nggak bisa mencintai mereka kok. Kecuali Tuhan berurusan dengan hati saya. Saya bertobat, dan sejak hari itu menurut saya nggak tahu, harus konfirmasi dengan istri saya. Saya nggak marah lagi kok. Saya bisa menerima, pulang dengan sukacita. Karena apa? Karena hatinya berubah. Situasinya belum berubah, saudara. Dan 15 tahun ini panjang apa pendek? Siapa yang bilang panjang? Sedikit. Berarti mau diperpanjang lagi? No. Siapa yang bilang pendek? Kalau menurut saya begini, saudara. Bisa dua-duanya. Kalau bicara persistence, endurance, consistent, 15 tahun itu panjang ya, Jos. Tapi kalau bicara destiny, bicara rule the world, bicara memenangkan Indonesia, bicara kita melakukan dengan passion dan cinta, itu singkat, saudara. Jadi tergantung saudara melihatnya dari mana. Ada yang berkata begini, saudara. Lady Blessington berkata begini. Kepalanya perempuan, ya, para wanita, dikuasai oleh hatinya. Kepala hati laki-laki dikuasai oleh kepalanya. Jadi kalau kita mau berjalan dengan hati, laki-laki ini harus akrobatik, saudara. Saya ingat satu hari, ini introduction ya. Ibu saya ini bukan seorang yang berpendidikan, saudara. Mungkin kelas 1 SD, belum bisa nulis kok, saya tahu. Tapi dia punya hati yang istilahnya bahasa Sunda itu punya kretek, saudara. Punya suara. Ayah saya ini seorang yang pinter, pandai, dan baca koran dan sebagainya. Jadi seringkali mereka diskusi, saya dengarkan diskusinya. Tentang harga plastik. Harga plastik itu dipengaruhi oleh dolar, saudara. Jadi kalau dolar tinggi, harga plastik naik. Dari menurut berita ini dolar lagi naik, harga minyak mau naik. Ibu saya berkata begini, Pak, jangan beli dulu.
keretekku katanya, hatiku berkata. Jadi bukan di sini saudara. Berkata, ini akan turun. Secara perhitungan pasti naik. Tapi hati berkata, turun. Saudara mau ikut yang mana? Loh ya, data mengatakan, nggak mungkin turun. Kenyataannya turun, saudara. Kenyataannya turun. Itu ajaibnya hati. Kalau kita benar, ya. Kalau hati kita sembuh. Saya mau kasih pengantar dulu begini. Kalau bicara hati ini rada susah bahasa Indonesia. Hati di sini saya bicara bukan lever, tapi jantung, jantung hati, ya. Ya itu jantung. Ya, next ya ini. Nah, saudara ini sedikit aja pengetahuan. Dalam konkordasi Strong, saya juga malam cek di Olive Tree saya cari kata brain atau otak, itu tidak satu pun dalam King James Version, saudara. Jadi kalau kita mengandalkan otak kita tentu harus mengedukasi ya. Jangan salah mengerti saya. Kalau berjalan dengan Tuhan pakai otakmu, saudara tulalit. Nggak ada di Alkitab. Ini saudara kalau sudah punya King James Version, cari aja brain. Tak ada, saudara. Jadi sangat penting belajar tentang hati, bukan hanya karena lambang kita hati. Saya tuh malam lagi mempersiapkan, kebayang mau naruh hati di situ. Terima kasih yang menaruh hati. Sekali lagi saya bukan expert tentang hati, saya ini beku sekian lama, saudara. Cukup lama lah saya beku. Artinya hatinya berdenyut di dalam tapi ada esnya di luar. Nggak kerasa, apapun nggak kerasa, makan nggak kerasa, ngobrol nggak kerasa. Sampai Tuhan harus memulihkan hati saya. Ya, tapi kata hati itu ada 826 kali. 0 banding 286. Artinya tidak terhingga pentingnya, betul? 286 dibagi 0, berapa Pak Simon? Tidak terhingga. Unlimited. Oke, kita bicara jantung dulu. Next. Ini organ dalam yang luar biasa. Saya tadi sempat cek, pembunuh nomor 1 penyakit itu apa, saudara? Jantung, kedua baru cancer. Jadi, it is very important, ini sangat penting Bapak Ibu. Untuk kita belajar hati. Ya. Memompa darah ke 75 triliun sel dalam tubuh dalam 1 hari. Keren ya jantung kita ya. Hari ini jantungmu berdenyut kurang lebih 100.000 kali. Kalau saudara berumur 80, kira-kira kayak Omar 84 tahun, hitung sendirilah itu. Berapa miliar kali ya. 36 juta kali per tahun, mengalirkan pulang pergi 7.600 liter darah yang mengandung oksigen. Jadi kalau ada satu sumbatan aja, dampaknya besar, saudara. Ya makanya perlu di-ring, ada orang-orang perlu di-ring. Karena jantung itu sangat krusial. Kenapa saya cerita ini? Nanti kita akan relasikan ke hati kita. Di jasmani aja begitu penting, apalagi di rohani. Dia menjalani 96.560 km pembuluh darah setiap kali. Setiap kali, bayangkan saudara, kerja kerasnya seperti apa ya. Sepanjang hidup, kurang lebih jantung akan memompa sekitar 159 juta liter darah. Wow, ya, ini nggak tahu berapa tahun beritanya begitu ya. Tanpa jantung berfungsi dengan baik, kita tidak bisa hidup penuh sepenuhnya. Jadi vital mempunyai jantung yang baik. Vital mempunyai hati yang pulih. Siapa yang mau dipulihkan hatinya pagi hari ini? Percayalah nggak enak, saudara. Percayalah nggak enak. Jadi jangan angkat dulu tangan dulu. Kadang-kadang kita angkat tangan tapi kita nggak set our heart. Ya, you don't mean it. Ya, bahasa Indonesianya apa ya? Kamu nggak serius dengan angkat tanganmu. Next, hati itu saya coba malam cari kata terjemahannya. Karena sejujurnya saya sudah lama bertanya, sebenarnya hati itu apa sih Tuhan? Nanti saya kasih definisi saya.
Hati itu tempat atau seat emosi dan passion, courage, affection. Emosi, passion, keberanian, afeksi atau cinta. Pusat segalanya hati nurani. Itu dari kata levav. Kalau bahasa Yunaninya kardia, pusat dari segala kehidupan jasmani dan rohani, pusat tempat kehidupan rohani, pusat pikiran, passion, keinginan dan kerinduan. Kalau menurut sabda saya baca malam, hati adalah pusat intelek, pusat perasaan dan pusat kehendak. Kalau menurut saya hati itu bicara, di sana ada affection, ada value, ada belief, ada keinginan, ada nafsu di sana, saudara. Luka ada di sana, trauma ada di sana. Jadi kalau seseorang melihat wanita cantik atau pria cantik, tergantung ini naik ke atas apa naik ke bawah. Kalau naik ke atas cuma wah cantik, itu nggak masalah, saudara. Tapi kalau udah wow cantik banget masuk ke sini, be careful. Dalam segala bidang, saudara, hati itu faktor penentu. Ya, kita buka lagi ayat-ayat yang kita berkata ada hati yang jatah. Saya nggak akan bahas itu, saya lebih bahas pentingnya betul-betul tahun ini, 15 tahun ini. Kita ini punya mekanisme untuk selalu cek and recheck hati kita. Ya, kita nggak akan bahas tentang hati yang jahat, hati yang tidak bertobat, hati yang panas, hati yang marah, hati yang keras. Ada bukunya, Bu Panglima sudah menulis sangat-sangat bagus. Oke, next. Kenapa penting? Karena hati adalah sumber kehidupan. Ya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi yang paling kita perlu jaga adalah hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. The NIV berkata, for everything you do, apapun yang saudara lakukan, mengalir dari situ. Kenapa kalau ibu suka ngomel, saudara? Kamu nyanyi tapi hatimu beku. Karena artinya yang kamu nyanyikan adalah kebekuan. Kalau hati saya cemar, maka yang saya nyanyikan adalah kecemaran. Betul nggak menurut ayat ini? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Semuanya. Kalau hatimu kesel, hari itu kekesalan yang sedang kamu lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya minta seseorang melakukan sesuatu dengan baik. Maksud saya ini kesempatanmu loh. Ya. Tapi dijawab maaf saya belum bisa. Saya tuh kesel, saudara. Saya bilang Tuhan ini kenapa hatiku kesel? Tolongin saya. Saya belajar hari-hari ini respon apapun yang keluar ke perasaan saya, dan itu dari hati saya. Kepikiran saya akan selidiki, saudara. Kalau saya ditegur masih marah, walaupun saya diam loh, saudara. Saya berkata Tuhan, saya ini masih marah. Dan hari itu saya berurusan dengan Tuhan, Tuhan gimana? Terus Tuhan kasih pengertian. Dia memang belum bisa. Ketika Tuhan berkata dia memang belum bisa, itu kesalnya hilang, saudara. Tapi kalau saya tidak bereskan, maka hari itu apapun yang saya kerjakan lahir dari sebuah kekesalan. Kata menjaga itu dari kata mismar, artinya penjaga, khususnya penjaga penjara. Berarti harus sangat sungguh-sungguh dijagai. Ya. Nah, kata kehidupan dari kata hey itu artinya alive, segar, kuat, mengalir, revival, renewal. Bayangkan, harusnya dari hati kita itu ada revival, ada pembaharuan, ada kesegaran, ada kehidupan. Nah saya tanya, bagaimana hati kita pagi hari ini? Apakah ada yang hidup? Kalau dari cara nyanyi sebagian besar, saudara, saya agak meragukan. Saudara, ada istilah begini ya, saudara. Kalau lagi jatuh cinta, gunung kan kudaki. Betul? Lautan kan oke, tai kucing rasa? Enggak katanya ya. Tapi ketika kita jatuh cinta, apapun kita akan lakukan kok. Betul? Makanya kalau sudah masuk Mahanaim, lambangnya hati, kita tidak belajar ilmu hati, kita dalam masalah besar, saudara. Maka akan banyak hal yang dilakukan itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal, nggak masuk hitungan.
Bukan berarti nggak menghitung, jangan salah mengerti saya. Saudara, saya merenungkan surprise 15 tahun. Saya renungkan, saudara. Buat saya begini, Bapa yang begitu baik, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang punya segalanya, mau memberi hadiah, surprise buat kekasihnya dan juga buat Mahanaim. Kira-kira sesuatu yang buruk atau yang jelek, saudara? Sangat teramat baik. Jadi mari kita sambut 15 tahun itu dengan sikap dan pandangan yang berbeda, saudara. Karena ini surprise. Ibu, kami di pemimpin, Ibu Iin berkata begini, kira-kira apa ya surprise-nya? Saya ini cuma nyeletuk, saudara. Namanya surprise ya surprise, nggak tahu. Kan semua kaget toh, semua saya yakin kaget. Karena surprise. Kalau sudah ada clue, itu bukan surprise, saudara. Ya, pengennya langsung pengangkatan kita. Dan lawatan dan pengangkatan, lawatannya jangan lupa. Maunya begitu. Tapi percayalah, dia sudah menghitung semuanya. Dia akan merekayasa semuanya buat kita. Tapi mari biarkan hati kita jaga. Bagian kita menjagai hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa hati itu penting ya? Why your heart matter? Next. Masalahnya Tuhan melihat hati. Tuhan nggak melihat paras yang ganteng, yang cantik. Tuhan melihat hati. Loh saudara, kalau ketemu saya berapa tahun lalu? 35 tahun yang lalu lah. 40 tahun, 35 tahun yang lalu. Saudara nggak akan tertarik dengan saya. Mungkin sekarang juga tidak. Nggak akan tertarik. Ya, cupu, culun, ya apalagi lah. Hitam, kurus 50 kilo. Sekarang saya 83, saudara. Ya sudah berkembang. Nggak akan tertarik. Ini ada beliau berkata, saya tuh heran dengan Tuhan ya. Kamu kayak begini dipilih gitu. Ya ada orangnya. Masalahnya Tuhan suka sama kamu. Itu yang penting, saudara. Manusia boleh bilang kamu nggak cantik, nggak ganteng, nggak masalah. Yang penting Tuhan suka. Yang penting hati Tuhan kesengsem sama kamu. Nah, mau Mahanaim diomongin 1 juta orang ya, 100 juta, nggak, yang penting hati Tuhan suka. Mau diomongin kayak mak lampir, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan suka. Loh iya toh. Buat apa kalau misalnya Tuhan berkata, kamu kayak Lucifer, seluruh dunia menyembahmu, masuk neraka, saudara. Betul? Itu masalah hati. Kalau masalah sini, lebih baik disukain semua orang. Percayalah. Ya. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Bukan berarti saudara nggak nge-gym, tapi itu bukan yang utama, saudara. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ada 2 kata berbeda. Kata pandang yang pertama itu saya berkata itu yang naik ke atas. Ya, itu yang keinginan mata, ini cowok ini ganteng banget, ini cewek keren banget, itu naik ke atas. Parasnya, ya, dan apa? Perawakannya, wih badannya keren banget. Itu naik ke atas. Tetapi yang dilihat Tuhan itu hati. Kata lihat ini kata ra'ah. Kata ra'ah ini ujungnya di Jehovah Rafa. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Jadi Tuhan itu memastikan, Tuhan itu menginspeksi, Tuhan itu menguji karena Dia melihat hati. Kita harus selalu setiap hari berurusan dengan hati kita. Berurusan dengan motivasi kita. Saya ini termasuk orang yang malas nyanyi kalau di umum sebetulnya. Nanti ada ayatnya. Tapi satu hari saya baca ayat begini. Kolose 3:23. Saya yakin Bapak Ibu kalau saya bacakan tahu. Ya, apapun yang kamu lakukan seperti buat Tuhan. Betul? The Passion berkata begini. Put your heart and soul. Itu beda, saudara. In every activity you do as for the Lord. Taruh hatimu dan jiwamu. Terus setiap kali saya mau nyanyi, aduh biasa aja lah. Itu tuh bicara, saudara. Saya harus melatih kok. Taruh hati saya di situ. Dan seringkali orang kita ini nggak menyadari kondisi hati. Ya waktu saya baru terima
Ibu bilang, kamu pegang dulu lah STT sampai ada orang yang bisa. Sejujurnya saya menarik napas dalam. Tuhan Yesus. Tapi saya taat, saya lakukan. Baru pegang beberapa bulan, ditambahin lagi. Saya sudah, Tuhan Yesus. Saya berkata, Tuhan ini gak benar. Harusnya saya punya wadah yang besar. Dan saya menyambut setiap tugas. Betul gak? Betul gak? Tapi itu kenyataan. Saya bilang, Tuhan tolongi saya. Kalau setiap kali saya dapat tugas, itu sebuah kehormatan. Saya akan lakukan dengan passion, dengan gelora. Dan menurut saya sudah rada berhasil. Satu hari saya cerita sama seorang tentang pertanian. Mungkin sangat antusiasnya saya cerita. Sampai dia berkata, Pak Luki sudah punya 100 hektarnya. Sampai begitu, belum. Itu kerinduan saya, saudara. Mungkin saking passionnya, saudara. Bisa nangkep ya? Kalau kita nggak setiap hari ambil waktu, momen demi momen lihat responmu, saudara. Di pikiran dan di perasaan. Misalnya, saya cerita, kok ceritanya buin terus sih? Kapan saya disebut? Artinya ada hati yang tertolak. Bisa nangkep ya? Gak usah kenapa, nanti lewat lagi, nanti burut lagi diceritain, kapan aku disebut? Itu kalau hatimu masih begitu, something is wrong in your heart. Saya kemarin kasih perumpamaan begini. Kalau saya naik Rolls Royce, ada orang hina saya, lu naik angkot lu jelek lu, kira-kira saya goyang gak? Enggak lah, saya naik Rolls Royce kok. Orang mau ngomong apa, lu naik motor, gue naik Rolls Royce. Bisa ngerti. Jadi nah mungkin mereka nggak tahu mobil apa. Bisa nangkep ya. Seringkali kita ini nggak tahu seberapa kita dicintai Tuhan dan seberapa kita berharga sehingga yang di luar itu mengganggu kita. Saya mau belajar dan saya terus berkatapan Tuhan, apapun yang dari luar tidak boleh ganggu yang di dalam saya. Amin. Bukan berarti saya berhasil, saya belajar Bapak Ibu. Karena dari hati mengalir kehidupan. Harus ada yang fresh, harus ada yang segar, yang mengalir ke hadapan Tuhan. Saya tahu saya khotbah gini beresiko, saudara. Nah, kalau saya nggak fresh aja, katanya harus fresh, ya kan gitu tuh. Gak apa-apa, bagus, itu bagus. Kenapa kalau kita buat apa namanya? Misalnya saya mau turun berat badan gitu ya. Saya mau turun dari 90 sampai 80. Saya harus ngomong sama orang. Sama seperti Bu In, saya mau puasa, lu tolongin saya. Kita perlu ngomong, perlu ada watchdog, anjing penjaga. Katanya mau turun. Saya bilang sama anak saya, enggak turun-turun. Anak saya berkata begini, Papa pasti cheating. Papa ini bohong, pasti nyuri-nyuri gitu. Sekarang fotoin setiap kali makan, fotoin. Wah, kita perlu anjing penjaga seperti itu. Ya lumayan, sekarang 83 saudara. Ya. Karena kita seringkali nggak set hati, ya. Kita di sini tahu, kita tahu kok. Kalau saya, kenapa saya turun berat badan bukan karena pengen kelihatan bagus, bukan. Kalau saya sudah 91, duduk di Vespa, kalau buang air, BAB, ini bunyi saudara, krok gitu. Iya. Jadi saya bilang, tapi kalau udah 85, 83, oke. Terus kalau naik ke atas gitu ya, aduh, ngos-ngosan itu saya tahu sudah berberat badan lebih. Saya tidak menyinggung siapapun. Sama sekali. Tapi kalau Anda tersinggung mungkin baik saudara ya, mungkin baik. Tapi percaya dia punya Rolls Royce, jadi nggak masalah. Jadi Tuhan itu, ada satu kata coba dimunculkan lagi. Tuhan ingin merasakan hatimu, kata ra'a itu. Tapi kalau ketika yang Tuhan hadapi kebekuan, Tuhan malas. Tuhan ingin merasakan cintamu, geloramu, gairahmu, kerinduanmu, kemurahan hatimu. Tapi begitu ada bau tak sedap, Tuhan gak bisa. Sama seperti Ibu In, bau durian, beliau memaksa diri. Satu hari kami ke satu kota, orang mau keluarin es krim rasa durian yang kemarin kita makan. Di situ ada Bu In, kita bermasalahin dari saya gitu. Nah, seringkali hati kita bau durian.
Tuhan gak suka. Ini contoh ya, bukan berarti Tuhan gak suka durian, bukan. Bisa nangkep? Tuhan ingin merasakan hati saya. Jadi kalau sudah 2-3 hari saya nggak rasa hadirat Tuhan, saya tahu ada yang perlu saya beresin. Karena seringkali Tuhan hadir dengan sangat kuat dan saya di surga lah, saudara. Sudah berapa lama engkau tidak membiarkan Tuhan merasakan hatimu? Atau kita merasakan hati Tuhan? Mungkin itu lebih cocok ya. Tapi di sini dikatakan dia ingin merasakan. Ra'a itu Tuhan ingin merasakan hatimu. Yang paling menarik begini, ditunjukkan untuk dipamerkan. Wow. Saya rasa Ibu Coach Tuhan bisa pamerkan ini loh. Mempelaiku, menghadapi semua itu. Hatinya tetap true to me. Buat saya itu keren banget lah, saudara. Keren banget. Tuhan ingin pamerkan. Ini loh Mahanaim. Apapun kusuruh, diselesaikan. Rada berat ya Bapak Ibu ya. Tapi siapa yang diberkati pagi hari ini? Saya lanjutkan kalau sudah diberkati. Kalau enggak saya serahkan sama ahlinya. Oke. Bangsa ini mulakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya jangan sampai tidak sinkron antara hati dan bibir. Saya bersyukur sih ya. Saya punya istri yang sangat tajam. Dia berkata, kamu tuh enggak bisa bohong. Wajahmu kelihatan. Semuanya. Itu bagus saudara ya. Artinya hidupnya harus transparan. Cocok yang di dalam dengan yang di luar. Walaupun kadang-kadang sebagai pemimpin kita harus ada kosmetik dikit ya. Tapi saya bicara, kamu harus jadi the real you sama Tuhan. Sama pemimpin, sama dirimu sendiri. Tuhan lihat kok, Tuhan nonton kok. Ya, mari selaraskan hati dengan bibir. Saya itu kalau nyanyi begini ya. Kalau saya nyanyi, saya harus ngerti dulu tuh kata-katanya. Kalau kata-katanya terlalu berat, saya lewatin kata-kata itu. Misalnya takkan ku bawa selain yang terbaik, saya nggak bisa nyanyi kok. Nanti saya nyanyi lewatin frase itu. Karena saya tahu seringkali saya kurang saudara takarannya. Ya, next, tapi ada satu lagi yang menarik saudara. Next, ini menarik banget. Oh bukan, satu lagi, nggak apa-apa ini dulu ya. Kondisi hati itu menentukan. Kenapa? Semua berasal dari hati, yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati. Jadi misalnya masih ada nih orang ya, kalau kaget keluar kata-kata binatang, halo, berarti di hatimu ada? Yang saya ngomong bukan saya. Tapi kalau kamu dicorek tiba-tiba, Yesus tolong saya. Minimal di hatimu ada Yesus. Coba nanti kalau kaget, kalau dalam kondisi tertentu, apa yang keluar? Kalau lihat seseorang, apa yang keluar di pikiran? Khotbah aja bisa, kehidupan kelakuan beda. Itu keluar penghakiman, saudara. Loh saya dulu begitu. Mudah-mudahan sekarang sudah makin berkurang. Karena dari situ, dari hati, yang menajiskan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, percurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi kalau mau bereskan perzinahan, bereskan hati. Mau bereskan pencurian, bereskan hati. Karena dari situ sumbernya. Seringkali kita salah treatment. Semua yang muncul itu simptom. Ya, mungkin ada dokter Lia. Simptom itu kan menunjukkan akarnya di mana. Sama seperti kalau orang pusing. Pusing itu banyak sebabnya. Bisa darah tinggi, bisa belum makan, bisa banyak hutang. Lo dikasih peromah nggak sembuh, saudara, hutangnya nggak beres. Betul? Atau habis ribut sama istri gitu, ya kan? Jadi mari lihat hati. Ya. Dan itu satu. Kedua, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kita nggak melihat Allah, mungkin hati kita kotor. Jadi nggak bisa lihat Tuhan. Saya menemukan setiap kali kalau saya lagi ambil waktu betul-betul puasa ya, tanpa sosmed, tanpa makan, tapi banyak lakukan yang lain.
Jangan nunggu beduk di meja makan. Habiskan waktu dengan Netflix. Saudara nggak melihat Tuhan. Saya menemukan lebih tajam, sangat tajam. Makanya ibu berkata kalau kita puasa benar, Mahanaim sangat sakti kok. Karena ketika engkau menyalipkan dagingmu dengan puasa, menyangkal diri, maka yang di dalam ini akan keluar. Yang rohani, yang ilahi lah ya, akan keluar. Next, ini ada yang menarik saudara. Dikatakan betapa liciknya hati. Hati kita ini licik. Kita perlu Tuhan. Kita akan sangat mudah kompromi kok. Lebih licik daripada segala sesuatu, gak ada yang ngalahkan hati. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Saya senang ayat ini. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Kata menyelidiki itu artinya menembus, penetrasi. Yang menarik ini, dia menguji dalam keintiman. Jadi kalau saudara mau hatimu diubahkan sama Tuhan, jalurnya adalah keintiman. Datang sama Tuhan, Tuhan ini hatiku. Mari Tuhan bereskan, mari Tuhan tunjukkan hatiku. Saya ingat satu hari saya berdoa, saya tuh melihat hati saya itu seperti bentuk hati itu, ya. Tapi dari koran, saudara. Saya bilang Tuhan menyedihkan sekali kondisi hati saya saat itu. Tapi saya mau Engkau bereskan. Apa yang bisa diberikan dengan hati berbentuk koran, saudara? Artinya cuma berita demi berita dari dunia ini. Harusnya kan hatinya berbentuk Alkitab gitu ya, keren ya guys, saudara ya. Guru kebenaran gitu. Siapa yang sudah menggemakan guru kebenaran? Nah, hari ini belum. Dominion and glory, saudara ya. Dia mau menguji lewat keintiman. Semakin kita intim, semakin kita akan diuji hati kita. Tuhan selidiki yang paling dalam dari hati kita. Itu yang penting dari situ, ya. Dan yang menarik begini, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Sepertinya nggak ada hubungan, saudara. Yang diuji hati, yang diupahi perbuatan. Tapi kalau saudara mengerti bahwa segala sesuatu sumbernya hati, saudara akan mengerti ini berhubungan. Jadi sangat penting kita jaga hati. Oke. Next. Ini janjinya saudara, yang nanti kita akan sama-sama berdoa. Kamu akan kuberikan, bukan hari maaf ya, hati. Tapi Tuhan juga akan kasih hari-hari yang baru buat saudara. Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini pendahuluannya saudara ya. Mari kita belajar apa itu hati. Bagaimana menjaga hati. Mari lanjutkan. Tolong ya. Hati dari kata heart. Itu singkatan saudara. Pertama, jagalah kesehatan hatimu. Jagalah emosi. Jagalah sikap. Jagalah respon. Dan jagalah pikiran. Tapi itu dimulai dengan kesehatan hati. Kalau hatimu sehat, emosimu akan sehat. Kalau hatimu sehat, itu akan berdampak di tingkah lakumu. Ya. Ada satu cerita saudara, ada seorang ibu ini sering marah-marah lah. Tapi kalau ada kekasihnya datang, mau diapain pun dia gak pernah marah. Saudara. Karena ada seseorang yang dia cintai di situ. Artinya kalau hati kita ini beres, sikap kita juga berubah kok. Respon kita akan berbeda kok. Pikiran kita akan mengalirkan pikiran-pikiran yang luar biasa yang dari Tuhan. Itu dimulai di hati. Oke, next. Cepat saja ya. Saya coba relasikan dengan kondisi jantung, saudara. Jadi kesehatan jantung atau heart, itu saudara bisa cek dengan denyut jantung yang normal. Ya, 60 sampai 120 per 80. Ya. 110 per 80 itu, kalau denyut jantung itu 60 sampai 100.
beats per menit, saudara. Gak apa-apa, ini pelajaran kesehatan, harusnya Dr. Lia yang ngajarin ya. Kalau jantung saudara sehat, saudara ini berenergi. Energinya banyak banget. Tapi kalau sebentar-sebentar capek, mungkin perlu cek jantung. Ya. Punya nafas lega, nggak sesek kecuali asma. Ya toh? Sarafnya kuat, nggak mudah panikan. Ini menurut Google, saudara ya. Nggak tahu menurut dokter benar nggak? Oh, benar. Tekanan darah normal 120/80 dan tidak sakit dada. Jadi kalau orang yang sakit dada di sebelah kiri itu perlu hati-hati kemungkinan sakit jantung. Tapi pagi hari ini kita sudah terima kesembuhan, ya. Nah, saya coba relasikan saudara dengan hati yang di roh. Next. Ini saya bilang denyut jantung yang normal itu adalah kalau kita seirama dengan hatinya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Berenergi itu artinya kita antusias, saudara. Ya, dapat tugas penginjilan 3 hari. Ya, antusias, saudara. Saya melihat banyak orang antusias. Punya kehidupan doa yang tidak Senin Kemis. Halo? Saudara bayangkan nggak kalau saudara sikat gigi, cuman hari Senin dan hari Kemis? Kita perlu konsisten kehidupan doa ya. Berfungsi dan jadi kuat. Nah bayangkan kalau saraf kegeser satu aja. Pernah ada ngalamin salah urat? Satu. Sakitnya medeni, saudara ya. Kalau bahasanya Miss Christine medeni. Saudara, kita harus punya inner peace. Tekanan darah normal. Inner peace. Kemudian kita punya keintinan, tidak ada sakit dada. Ini ada baju jirah, saudara. Kita tidur di pangkuan Bapa. Nah, oke, next, cepat saja. Hati, seringkali kita bicara tentang hati yang seirama, tentang Daud. Daud itu denyut jantungnya seirama dengan Tuhan. Tapi saya temukan satu yang menurut saya lebih cocok buat kita. Karena kita nggak selalu kok bisa punya hati yang seirama dengan Tuhan. Tapi menurut saya kita harus punya ini selalu. Dikatakan begini. Setelah menyingkirkan dia, Allah membangkitkan Daud menjadi raja. Karena Allah telah berkata tentangnya, aku telah menemukan dalam Mahanaim seorang yang selalu mengejar hatiku. Oh beda saudara. Coba lihat begitu kita buat kesalahan, Tuhan tegur, kita mulai cari hati Tuhan. Sesuatu yang besar terjadi kok. Saya lihat sejarah kok, berkali-kali terjadi kok. Tapi mari jadikan sepanjang hari-hari ini sampai kita diangkat di awan-awan, kita adalah orang yang mengejar hatinya. Sekali lagi, hatinya seringkali tidak masuk akal. Tidak masuk hitungan. Bagaimana orang kaya kita ini bisa rule the world. Lo buang sampah aja masih sembarangan kok. Coba nanti habis ibadah. Ini saya ingetin ya. Kayaknya rapi, nggak tahu minggu depan. Tapi itu hatinya Bapak Ibu. Maukah kita mengejar hatinya? Aku telah menemukan, sebut nama saudara, 1, 2, 3. Dalam JLA, seorang yang selalu mengejar hatiku. Kalau bahasa Inggrisnya lebih keren sih. I have found in David. A man who always pursues my heart. Sesuatu yang kita kejar adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Kalau itu nggak berharga, saudara nggak kejar kok. Saudara kan, kalau saya bilang nih, di bawah ada 100 gundu, saudara nggak akan turun. Tapi kalau saya berkata di bawah ada 100 gundu emas, pasti lari. Karena itu berharga buat saudara. Pertanyaannya, apakah hati Tuhan precious buat saudara dan saya? Sehingga kita mengejarnya. Apakah rencana Tuhan di hatinya buat kita itu precious buat kita? Dan akan menyelesaikan semua yang aku telah destinasikan baginya untuk dilakukan. 15 tahun ini ada destiny demi destiny yang harus kita selesaikan. Biar kita menjadi orang yang mengejar hatinya
dan menyelesaikan setiap destiny yang Tuhan mau. Amin. Itu yang pertama. Denyut hati kita, denyut jantung kita harus ini normalnya. Ini mungkin seperti checklist lah ya saudara. Ini juga pertanyaan buat saya, apakah hari ini, pagi ini, Tuhan ini yang benar gak tepat saya sampaikan? Saya minta peneguhan saudara. Saya gentar menyampaikannya. Saya bilang, saya lagi kebayang tadi malam ada hati besaran dipasang, saya bilang terima kasih Tuhan. Ya itu bicara denyut jantung, bicara seirama, bicara mengejar hatinya. Dan kalau engkau ketemu hatinya, engkau tahu betapa engkau dicintai, betapa besar kerinduannya buat kita. Saya kalau sudah rada bosen doa pagi, bukan doa pagi ini, bukan, doa saya sendiri. Saya selalu bayangkan gini, Tuhan itu selalu rindu kok ketemu saya. Lebih rindu dari saya. Saya bayangkan, jangan sampai Tuhan nunggu dan saya belum bangun. Dan saya belum mainkan kecapi saya. Walaupun jujur kadang-kadang bosan dengan lagu saya sendiri. Aduh kayaknya mesti ganti lagu nih. Bosan, saya aja bosan apalagi Tuhan gitu kan. Tapi saya taruh itu saudara. Karena buat saya itu precious. Itulah sebabnya saya kejar. Apakah hati Tuhan, pribadi Tuhan, itu berharga buat saudara. Itu akan tunjukkan lewat pengejaranmu. Karena sesuatu yang berharga buat engkau, engkau akan kejar. Next. Antusias, ya. Maaf saya ambil semua dari The Passion, karena memang saya lagi pakai versi The Passion setiap hari. Jadilah antusias untuk melayani Tuhan. Bukan karena pengen duduk di depan kalau lagi event-event tertentu, bukan. Tapi mau ketemu Tuhan. Pertahankan passionmu terhadapnya, tetap membara, tetap hot. Wah ini susah saudara. Susah sejujurnya. Karena manusia itu mudah terbiasa. Makanya bersyukurlah kalau Tuhan buat manuver demi manuver di hidupmu. Karena itu memaksa kita tetap punya passion. Saya termasuk orang kalau memulai sesuatu yang baru, saya antusias saudara. Tapi perlu konsisten untuk terus melakukan dengan antusias. Saya rasa kita semua lah. Kita ini biasa dari sebuah movement ke movement, itu bagus. Tapi kita juga perlu konsisten. Untuk selalu punya antusiasme dan passion yang membara. Radiasikan pancaran Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus memenuhi dengan kegairahan saat Anda melayani. Jadi kita bisa selalu minta kok, Roh Kudus jangan biarkan saya ini melakukan biasa. Tapi tolong saya melakukan dengan passion. Saya rasa saya lumayan passion lah khotbah pagi hari ini. Siapa yang setuju? Terima kasih yang sudah setuju dengan saya. Yang enggak juga saya tetap berterima kasih. Oke, next. Kehidupan doa, saudara. Saya suka yang terakhir nanti, tapi saya simpan yang terakhir. Itu keren. Mulai dulu. Ini UMR, saudara. Ia berkata kepada Petrus, hanya 1 jam saja kalian bertiga tidak dapat berjaga dengan aku. Saudara, 15 tahun ini minimal hari-hari ini saudara mulai dengan 1 jam berdoa. Nah, dimulai, nggak ada tiba-tiba saudara 1 jam bisa nggak, pasti harus dibangun. Ya, biasanya kalau mulai berdoa saudara 5 menit aja terasa setahun kok. Kok baru 5 menit ya? Wah bahasa roh lagi. Cobalah mulai bahasa roh 15 menit. Saudara akan tahu rasanya susahnya. Tapi nanti setelah udah bisa, sebentar banget 15 menit. Jadi 30 menit, jadi 1 jam. Harus dibangun. Karena itu baik buat hati kita. Ya. Kemudian naikin dikit. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Doa itu meluputkan dari cobaan loh saudara. Memang roh mau melakukan yang benar, tapi kalian tidak sanggup karena tabiat lemah manusia. Berjaga-jagalah. Halo. Senantiasa sambil berdoa.
Saudara, kita ini punya 7 panggilan. Ya, pilar itu salah satunya kalau udah bicara bencana alam, gunung meletus, cuaca ekstrim, begitu baca udah, wah ini harus berjaga-jaga nih. Tapi harusnya next step itu adalah sebelum diberitakan sudah tahu. Bu, kalau imam ini ancamannya apa ya? Kemarin kan tentara tabrakan. Kalau imam sakit penyakit. Nah, saudara, kita benar-benar harus berdoa. Sebelum itu terjadi kita selesaikan dulu. Kita antisipasi dengan sangat kuat ya. Berjagalah sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk apa, saudara? Luput. Kalau kita selalu punya kehidupan doa, apapun dibawa dalam doa, masalah dibawa dalam doa, ribut dibawa dalam doa, saudara akan diluputkan dari semua yang akan terjadi itu. Dan ini yang menarik, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kalau enggak kita akan enggak bisa sudah berdiri di hadapan Tuhan. Enggak tahan, kemuliaan Tuhan itu terlalu mulia. Tapi kalau sudah hari lepas hari bangun kehidupan doa, memberi waktu dengan Tuhan sendiri, itu akan berbeda, saudara. Satu hari, waktu di Bali saya ketemu keponakan saya. Om mau tanya boleh nggak? Boleh, saya bilang. Kenapa? Kenapa ya Om? Om pernah rasain nggak? Lihat lawatan, habis penginjilan, habis WL, semua diurapi, semua diberkati Tuhan. Tapi hatiku ini kering. Saya tanya 2 pertanyaan saja. 1, saya tanya, kamu jadi WL di hadapan Tuhan enggak? Nyanyi sendiri sama Tuhan. Dia diam. Kamu baca Alkitabnya setiap hari enggak? Senin Kamis. Saya mau berkata, seringkali kita enggak punya mesbah pribadi dengan Tuhan. Kita enggak punya perjalanan dengan Tuhan. Kita hanya jadi pelayan. Lanjut ya, cepat saja. Ini keren menurut saya. Kalau bahasa Indonesia katakan tetaplah berdoa. Kalau The Passion berkata make your life a prayer. Buat hidupmu ini jadi kehidupan doa. Apapun kamu berkomunikasi dengan Tuhan, ini kita harus jadikan sebuah budaya, sebuah gaya hidup. Make your life a prayer. Hidup ini doa, sebuah doa. Kalau engkau man of God, hidup ini sebuah penyembahan. Kalau kamu penuai, hidup ini selalu menuai. Make your life a prayer. Itu menjaga hati. Oke, kehidupan doa. Sambil saya cerita, saudara cek ya. Saudara masih antusias apa enggak? Saudara masih punya kehidupan doa apa enggak? Loh, saya bukan lagi bertanya sama saudara, bukan. Saudara harus bertanya dengan dirimu. Aku ini masih seirama gak sama Tuhan, sama pemimpin? Next. Waktu saya cek tentang saraf, saya ini bingung. Saraf ini bicara apa gitu ya. Ya bersyukurlah istri saya itu selalu membantu dengan ajaib. Sistem jaringan dan saraf itu mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Ya, makanya kalau orang ada masalah dengan sarafnya, itu agak terganggu, baik jalan, baik bicara dan sebagainya. Kita tarik ke dunia rohani ya. Dikatakan begini, Kolose 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Saraf itu harus pada tempatnya. Urat, saraf. Kalau nggak pada tempatnya sakit tubuh itu, saudara. Nah kalau kita nggak di tempat kita ini bikin masalah buat tubuh. Pastikan kita ada di tempat yang tepat. Minta Tuhan rekayasa. Menurut saya ya, saya ini direkayasa Tuhan. Menurut saya ini tidak pantas kok jadi Elisa. Tapi ya jadi Elisa. Tahu-tahu ada di sekolah gitu. Saya nggak milih, saudara. Ada nanti di depan, ibu buat sesuatu. Yang semua lain disuruh milih. Saya nggak boleh milih, saudara. Kamu Pak Luki tidak boleh milih. Ya Bu, betul ya Bu? Kenapa? Itu jalan saya, saudara.
Satu hari saya cerita sama Ibu In, Bu, saya ini dalam hidup saya pernah hilang 3 kali. Hilang belum waktu yang saya 5 tahun karena lihat ondel-ondel, ya. Makanya jangan ikut ondel-ondel. Hilang saudara, itu umur 4 tahun. Ya, jangan ikut ondel-ondel, ikut Tuhan Yesus saudara ya. Yang kedua saya nggak ingat ya, kalau kata kakak-kakak saya, pernah diumumkan di radio seorang anak hilang. Pokoknya ada andeng-andeng di sini. Itu saya, saudara. Yang ketiga saya hilang di tengah lautan, tapi selalu diketemukan. Saya sukanya sama ibu ada begini. Berarti ada destiny dalam hidupmu, kamu nggak pernah akan terhilang. Amin tuh, amin. Itu namanya rekayasa. Mau direkayasa? Tapi nggak boleh ngomel, saudara. Kenapa gua nggak bisa milih? Kenapa gua nggak bisa, saudara? Itu ada konsekuensinya. Tapi enak kok, saudara. Enak. Apa saya sudah kepanjangan ya belum ya? Ya. Jadi kita harus berpegang teguh pada kepala. Kita harus di jalur bersama pemimpin, saudara. Bersama Tuhan. Jangan mau-mau sendiri, sakit seluruh tubuh. Ya, kalau misalnya nih urat saraf di sini, enggak, aku bosen jadi tangan, aku mau di kaki, sakit tuh badan. Ya, bersyukurlah dengan panggilanmu, bersyukurlah dengan yang Tuhan berikan. Saya nggak bisa kayak Ibu Nita teriak-teriak, nggak bisa. Saya harus pakai mic baru bisa mengalahkan dia teriaknya. Ya. Katanya, konon orang kalau mendengarkan Pak Luki itu harus orang kuat, saudara. Ya. Karena kalau enggak, saudara akan mengantuk. Karena suara itu tenang, hanyut, saudara. Gak apa-apa, Tuhan Yesus baik, amin. Yang penting disayang Tuhan, terima kasih. Dari mana seluruh tubuh, bukan butuh ya, aduh salah ketik semua nih. Ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi menerima pertumbuhan ilahi. Ketika engkau ada di posisimu, engkau akan menerima pertumbuhan demi pertumbuhan. Kalau saya sampai ada seperti ini menurut saya ya, karena saya ada di posisi saya. Terima otoritas, terima berkat. Warisan itu ngalir, saudara. Warisan ngalir. Jadi ketika engkau belum suruh Tuhan pindah, jangan pindah. Jangan pindah, karena disitulah tempat engkau bertumbuh. Nanti sudah masanya, pasti ada peneguhan kok. Bahkan dari pemimpinmu. Waktunya kamu move. Saudara akan dapat blessing, warisan, berkat, dan akan lebih dahsyat. Tapi banyak orang jadi sendi, pindah sendi. Jadi urat, pindah urat, salah urat. Sakit Bapak Ibu. Ya. Ini the message Matius 5 ayat 9 bagus sekali, berkata begini. Berbahagialah ketika kamu dapat menunjukkan kepada orang bagaimana bekerja sama. How to cooperate. Ya. Oh, saya bisa bantu apa nih buat pemenang? Saya bisa bantu apa nih buat rock? Dan bukan berkompetisi atau berkelahi. Itu terjadi ketika kamu menemukan siapa kamu sesungguhnya. Saudara harus tahu siapa engkau, the true self-mu siapa. Kita sudah pernah belajar, kalau sudah belum pernah dengar, buka YouTube, cari true self, pelajari. Karena engkau terbaik ketika engkau ada di panggilanmu, ketika engkau ada di destinimu, ketika engkau ada di true self-mu. Dan tempatmu dalam keluarga Allah. Lakukanlah yang terbaik di tempat. Engkau akan melihat pertumbuhan yang ajaib. Karena 15 tahun ke depan ini, kita harus sinergi. Kita harus pada tempat kita. Kita harus pada destiny kita. Next, lanjut. Ya, ini penting saudara. Inner peace ini penting. Kung Fu Panda menang gara-gara inner peace. Ya. Dan kita punya perfect peace dari the master of peace, Jehovah Shalom. Karena dunia ini akan penuh dengan berita, dengan goncangan. Tapi kita punya inner peace.
Sebenarnya saya lebih suka bahasa Inggrisnya, tapi kita bahasa Indonesia saja. Aku memberikan karunia damai bagimu. Saudara mau terima karunia damai? Tuhan berikan kok. Ambil saudara. I live the gift of peace, itu karunia, itu pemberian. Saudara nggak usah apa-apa, saudara tinggal terima. My peace, Tuhan bilang. Pernah lihat Yesus khawatir? Cuma di Getsemani Tuhan Yesus. Karena akan berpisah dengan Bapa, itu aja. Sisanya nggak pernah mau badai, dia tidur. Mau dilemparin batu ke jurang, dia jalan dengan tenang. Keren loh Tuhan Yesus kita itu. Dan itu yang dia tinggalkan buat kita. My peace I give with you. Bukan damai rapuh yang dunia berikan. Berikat lagi, salah maaf ya. Tetapi damaiku yang sempurna. Ini bagian kita. Jangan menyerah pada rasa takut. Saudara, ketakutan itu sebuah pilihan. Engkau mau tunduk sama ketakutan atau tidak? Saya tunjukkan keparahan saya. Ya dulu jalan ini belum bagus di depan. Ya. Dan sering banjir. Jadi kami ini di demo sama warga sekitar. Saya masih di rumah ditelepon, "Pak, di demo, sekolah ditutup jalanannya." Akhirnya saya bisa masuk. Sejujurnya saudara, saya takut kok. Saya takut, saya basah keliling gedung. Di kepala ini begini, biar Pak Felix aja lah yang berani ngadepin, saya bilang. Saya jalan saudara. Saya jalan, Tuhan, saya takut ngadepin orang. Ngadepin satu orang aja takut, ini apa banyak orang. Nah kalau sudah kenal saya, sudah akan ngerti yang saya ucapkan. Saya ketemu orangnya takut saudara. Ini ketemu warga yang cukup banyak. Sampai maaf agak jorok. Ini kepicirit darah saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, saya ini pemimpin. Saya harus hadapi. Saya mau berkata, ketakutan itu pilihanku. Kamu bisa jalanin bersama Tuhan. Saya ingat film apa tuh? The End of the World, begitu. Tagline-nya bagus. Fear is a choice. Ketakutan itu sebuah pilihan. Banyak orang tuh, saya ngobrol sama Serudi begini. Banyak orang tuh dengar kesaksian. Dengar pengajaran. Bagaimana mengikut Tuhan. Tapi kenapa ya banyak orang yang tidak mengalami? Kami diskusi. Satu hari, saya lupa Pak Rudi atau saya yang ngomong. Karena banyak orang itu tidak berani nyemplung. Mungkin Tuhan sudah bertahun-tahun bilang ini waktunya kamu pindah kerjaan. Ini mungkin waktunya kamu melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi perhitungannya banyak. Engkau tidak dengarkan hati. Akhirnya gak sampai puncak saudara. Saya bersyukur 17 Agustus 2004. Itu hari kemerdekaan saya. 17 Agustus 2004 Kastip. Saya meninggalkan pekerjaan saya. Dengan anak masih kecil-kecil. Rumah belum lunas. Hanya orang gila saudara yang lakukan itu. Betul? Secara hitungan gak masuk hitungan. Saya ngomong sama Bu Iin, jangan dulu Luk, jangan. Ini gimana sih? Dulu suruh full time, sekarang udah mau full time, jangan dulu. Sebenarnya itu ujian saudara. Kamu doa lagi, saya doalah saudara ya. Saya ingat tuh ke Kota Bunga pinjam villa orang lain karena belum punya villa sendiri. Semoga segera punya villa sendiri ya Kastip. Saya doa dan 3 hari itu saya dapat 3 mimpi. Yang sekarang saya sudah lupa semua mimpinya. Tapi dari mimpi itu saya bilang, enggak, ini waktunya. Saya nyemplung. Udah gak usah mikir. Nyemplung. Dan saya bersyukur. Itu salah satu keputusan terbaik yang saya buat. Kalau sudah bertanya, enak gak Pak? Itu membuat hidup lebih hidup. Yang mengerti-mengertilah ya. Oke, jangan menyerah pada rasa takut dan resah dalam hatimu. Itu pilihan. We have to trust God. Kita harus percaya Tuhan. Sebab itu berjalanlah dengan Tuhan. Dulu zaman di sekolah, kalau udah nggak ada uang gitu ya, saya cuma jalan keliling aja nih. Kadang-kadang sama Bu Iin, naik ke atas. Karena butuh dana. Kita cuma bilang begini, Tuhan, Engkau kan nggak sedang main-main ya. Ini gedung gitu.
Ya jalan aja saya keliling, cuma mengingatkan diri saya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena ketakutan adalah sebuah pilihan. Jangan menyerah, ya, tetap percaya. Sebaliknya, jadilah pemberani, saudara. Karena Tuhan sudah berkata. Kalau Tuhan sudah berkata, kalau saya itu begitu orangnya mungkin ya. Saya ini mungkin tipe orang ekstrim. Waktu saya mau full time, saya cuma mikir gini, nggak lucu ya Tuhan, masa orang full time main golf, gitu? Sekali main golf kan 500.000, saudara, pinjam itunya doang. Saya serahkan loh, saudara. Sampai hari ini saya tidak bermain golf. Itu saya. Satu hari waktu saya kuliah, suka komputer. Tapi saya tahu, ini nih kalau udah ngulik, saudara, sampai jam 2, sampai jam 3, saya bilang, Tuhan, ini kehidupan doa saya rusak. Itu saya serahkan loh. Mungkin saya punya itu yang menurut saya ajaib. Saya serahkan, saya nggak peduli. Mungkin saudara perlu melakukan itu hari-hari ini. Ketika Tuhan bicara ya, jangan sampai Tuhan nggak bicara. Jangan Pak Luki bicara, jangan saudara. Aduh bahaya, saya bukan nabi. Ya. Oke, Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini saudara. Adakah shalom Tuhan memerintah dalam hidup kita? Atau kita penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan? Enak sebenarnya punya shalom. Pasti saudaranya akan sehat kalau punya shalom Tuhan di hati. Tekanan darah bagus, semuanya bagus. Ya. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Saudara dipanggil untuk Tuhan itu memerintah dengan shalomnya di hati. Coba cek shalom kita. Terakhir. Ini yang sakit dada ini. Saya suka ayat ini saudara. Dikatakan begini. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara kalau baca bahasa Inggrisnya, itu pakai bahasa past tense semua. Berarti waktu lampau. Kecuali waktu dikatakan Yesus ada di pangkuan Bapa. Jesus who is in the bosom of his Father. Jadi ketika Yesus sudah dalam dunia ini, 2000 tahun yang lalu, dia selalu ada di pangkuan Bapanya. Saudara harus punya itu dalam hidup. Bahwa engkau diingini, dicintai, dikasihi, dinantikan sama Tuhan. Tapi mari balik juga, bahwa engkau mengingini, mencintai, dan menantikan Tuhan. Maka engkau akan tinggal dalam dadanya. In his heart. Mau di tengah apapun, jangan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Ini yang sangat penting saudara ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Breastplate of righteousness. Artinya apa? Hidupmu ini pastikan hubunganmu dengan Tuhan benar. Pastikan beres. Ada tutup dada kebenaran Tuhan. Saya lagi baca Roma. Saudara kalau baca The Passion Roma 5 itu keren banget saudara. Rada susah kalau baca, maaf, walaupun saya sangat mencintai bahasa Indonesia. Dapat 7 dulu saudara. Bahasa Sunda 5. Bahasa ini, Bu Iin lebih keren, 9 ya. Saya 9 agama loh Bu. Jadi saya itu PMDK masuk surga. Saya benar, kalau sudah lihat ijazah saya, cuma 1 yang 9, agama paling atas ya guys. Jadi waktu saya sempat masuk IKIP Bandung, saya ini langsung diangkat jadi asisten dosen agama. Saya lupa mau khotbah apa saudara. Intinya, dada ini bicara righteousness, kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Dan Yesus karena iman kita memberikan perfect righteousness. His righteousness. Dia berikan kebenarannya buat kita. Kebenaran yang sempurna. Sehingga dikatakan kamu ini selalu punya akses ke hati Bapa. Itu kata-katanya keren banget saudara. Yang tidak termunculkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi kita adalah orang-orang siang. New Living Translation berkata, who live in the light. Ya, kemarin Bapak Simpson Dabas menyampaikan. Kita ini harus hidup dalam terang. Maka kita punya persekutuan yang seorang dengan yang lain.
Jangan ada yang disembunyikan. Jangan ada dusta di antara kita, saudara. Amin. Baiklah kita sadar berbaju jirahkan apa? Iman dan kasih. Iman itu bukan di sini. Ya, iman itu di hati. Kasih itu di mana? Ada di hatimu. Sebenarnya kata kasih atau kata love itu sudah kehilangan makna, saudara. Apalagi di film-film tanpa saudara sadar, saudara sedang di brainwash. I love banana. Emang saudara bisa mencintai pisang? I love my gadget, mungkin masih bisa kali ya. Gak bisa. Kasih itu bicara insan, saudara. Bicara kita dengan Tuhan, bicara kita dengan sesama. Ya, di STT kita buat moto baru, persis seperti ini, love God, love people. Karena itu yang harus mendarah daging dalam hidup kita. Saudara, karena waktu saya langsung aja ke halaman terakhir, yang lain saya tidak bahas. Ya, saya akan tutup dengan ini. Saudara, ini doanya Daud. Dia katakan, selidiki aku ya Allah. Kenalah hatiku. Hatiku ini seperti apa Tuhan? Apakah hatiku ini masih penuh dengan cinta mula-mula? Penuh dengan antusias? Penuh pengejaran akan Tuhan? Atau hati yang capek? Lelah dengan semua persoalan? Lelah dengan semua tanggung jawab? Lelah dengan semua beban? Lelah dengan pasangan hidup? Lelah dengan sakit penyakit? Kita harus minta, selidiki aku Tuhan. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Sebenarnya dari hati ini nanti ada emosi muncul, ada pikiran muncul. Mazmur 51. Ini lahir dari seseorang yang mengejar Tuhan. Tapi hari itu dia sedang tidak mengejar Tuhan. Tidak sedang seirama dengan Tuhan. Inilah jeritan hatinya, terus ciptakan dalam diriku hati yang bersih. Kita bisa minta kok setiap hari, Tuhan terus ciptakan hati yang bersih. Bukan berarti tiba-tiba sudah punya hati yang bersih. Tuhan akan berkata, nak ini beresin. Nak kamu masih bergantung dengan mamon. Nak engkau masih menggantungkan dirimu kepada yang lain. Kita harus bereskan. Maka situasimu akan beres. Ketika hatimu beres, biasanya segera kondisimu beres. Penuhiku dengan pikiran murni dan keinginan yang kudus, siap untuk menyenangkanmu. Amin. Mari pejamkan mata, Bapak.